Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Sebagai pengantin baru, Windy coba berbaur akrab dengan mertua perempuannya. Hingga yang sebelumnya merasa sungkan, semakin hari semakin dekat saja. Dia harus bisa mengambil hatinya, karena akan tinggal bersama sebagai anak bungsu, yang kelak digadang-gadang untuk merawat masa tuanya. Beliau adalah Bu Sulis. Ibu tiga anak ini sudah menjanda sejak suami Windy berkuliah dulu. Menurut suami Windy, sang bapak meninggal karena serangan jantung. Kejadian itu menimpa saat terjadi adu mulut dengan kakak sulungnya, yang mana sang ayah mengharap agar kakaknya berhenti sebagai tukang peminjam uang. Karena saat itu, para tetangga selalu mengunjung tentang bunga cukup besar yang ditimpakan. Namun nasihat ayah selalu ditentang, dengan alasan tidak bisa bekerja selainnya. Padahal kakak punya keahlian di bidang servis elektronik, yang jika dilakoni, pasti juga menghasilkan. Percecokan sengit terjadi antara ayah dan anak. Yang kala itu ayah sudah tidak tahan dengan omongan adiknya, paman dari kakak sulung. Ternyata paman juga meminjam uang dari kakak, yang saat jatuh tempo belum sanggup melunasi. Dan dengan tega, kakak menyita sepeda motor pamannya. Padahal sepeda motor itu adalah alat untuk mencari uang, di mana paman menjadi ojek di salah satu tempat makan wali. Bentakan demi bentakan yang kakak lontarkan membuat ayah kambuh, yang pada akhirnya meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Semenjak itulah ibu tinggal bersama anak bungsunya, yang sekarang menjadi suami Windy. Meski musibah itu fatal, namun pihak keluarga sudah memaafkan kakak sulung, yang pada akhirnya berhenti sebagai rentenir dan ikut anjuran almarhum ayah, yakni sebagai tukang servis berbagai mesin elektronik, yang tanpa diduga begitu ramai pelanggan yang datang. Sambil menunggu suami pulang, sore ini Windy ngobrol bersama mertuanya di ruang keluarga. Kehangatan mereka terlihat di sana. Windy mendengarkan kisah demi kisah yang dituturkan, yang ternyata ibu mertuanya pernah menjadi tenaga kerja wanita cukup lama, tepatnya di Saudi Arabia. Di saat itu suami Windy masih bersekolah SD. Bu Sulis bercerita panjang lebar tentang pengalamannya semasa hampir 9 tahun berada di Arab, yang mana beliau sudah pernah berhaji atas kehendak sang majikan. Setelah memutuskan hidup bersama keluarganya di kampung, beliau mulai bekerja pada pabrik tekstil. Ada satu kisah yang sangatlah ramai kala itu, ucap Bu Sulis menyambung kisah hidupnya. Beliau menuturkan tentang cerita yang terkenal dengan sebutan pabrik hantu. Windy yang hobi dengan kisah-kisah misteri tampak sangat tertarik. Dia pelankan volume televisi, lalu mulai mendengarkan dengan seksama. Kisah berawal dari seorang pemudi yang bernama Hesti. Wanita itu mengaku sudah bekerja beberapa hari di pabrik, bahkan sampai lembur pula. Namun dia tidak tahu kalau ternyata pabrik tersebut sudah tidak beroperasi. Pabrik tersebut sudah ditutup cukup lama. Hesti berasal dari sebuah desa di kota Semarang. Sudah beberapa kali mengajukan diri bekerja di pabrik sekitar, namun tidak kunjung mendapat pekerjaan yang dicari. Hingga dia mendapatkan lowongan pekerjaan dari sebuah surat kabar, di mana ada satu perusahaan yang membutuhkan banyak karyawan. Melihat ada peluang, pada akhirnya Hesti memutuskan merantau ke Jakarta, di mana pabrik itu berada. Saat meminta izin, semula ayah bundanya tidak setuju, karena selain tempatnya yang jauh, juga tidak memiliki saudara di sana. Apalagi Hesti seorang perempuan yang sudah tentu bahaya mengintai setiap saat. Namun Hesti terus berontak. Dia meyakinkan pada orang tuanya
bahwa sudah tidak zamannya lagi seorang perempuan dikekang. Sekarang masanya para wanita mengejar cita-citanya, termasuk dia yang akan mengadu keberuntungan di sana, karena tidak ada pekerjaan yang didapat di wilayahnya itu. Kalau nanti kamu tidak kerasan, kamu pulang saja, ucap ibunya mengalah demi sang anak. Dengan berbekal restu dari orang tuanya, berangkatlah Hesti ke sana dengan diawali bismillah. Karena saking girangnya, dia tidak menaruh banyak pertanyaan dan semacamnya. Dia hanya mengingat di mana alamat PT tersebut dan kepada siapa dia harus bertemu. Dan tibalah dia di sekitaran lokasi sekitar pukul 6 pagi. Maaf mas, bisa minta tolong antarkan saya? Hesti menemui salah satu ojek di pangkalan. Mari mbak, ucap ojek setelah Hesti menyodorkan alamat di secarik surat kabar. Ternyata lumayan jauh juga alamat tersebut. Ojek itu sempat kebingungan karena mencari alamat yang dituju belum juga ditemukan. Setiap kali bertanya pada beberapa security, mereka tidak tahu di mana alamat PT tersebut. Hesti mulai merasa aneh. Seharusnya pabrik sebesar itu dikenal luas, apalagi sampai iklan di surat kabar. Setelah muter-muter beberapa lama, Hesti tidak mengajak beristirahat di sebuah masjid. Namun niatnya itu diurungkan saat sekilas dia melihat sebuah plang. Dia melihat dari kejauhan plang tersebut bertuliskan PT yang dimaksud. Mas, muter-muter, lalu belok kiri ya. Tadi aku melihatnya di sebelah sana, ucap Hesti. Dengan bergegas, dia mengarahkan ojeknya menuju ke sana. Sang ojek hanya menurut saja. Mungkin dia sudah merasa capek, diajak berkeliling. Saat Hesti membayar, dia melihat raut muka tukang ojek tersebut agak keheranan. Hesti tidak menggubrisnya. Yang ada di benaknya adalah rasa sukacita karena sudah sampai pada lokasi tujuan. Ojek meninggalkan Hesti dengan penuh keheranan. Sementara itu, Hesti memandangi pabrik megah di depannya. Sangat besar sekali. Dilihat dari depan saja sudah menunjukkan kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan bonafit, bukan abal-abal. Hesti tersenyum sendiri. Dia merasa bangga melihat pabrik tersebut. Dengan menenteng tas berisi pakaian, dia masuk dan menemui security di sana. Lalu dia pun menyampaikan tujuannya. Namun seperti enggan menjawab, sang security itu hanya menunjukkan arah saja, yang kemudian memberi kode agar dia mengikutinya. Hesti yang merasa sungkan mengikuti langkah security tersebut. Sepanjang melangkah, Hesti kagum melihat pabrik yang sungguh besar. Juga banyak sekali karyawannya yang aktif bekerja. Itulah yang dia lihat saat pertama kali masuk. Namun dia merasa perusahaan ini agak monoton, karena semua karyawan tidak saling berkata. Semua seperti menunduk dan tidak ada yang bersuara. Mungkin di sini peraturannya memang begitu, pikirnya. Tidak lama kemudian, sampailah di tempat tujuan yang dimaksud, yakni ruang HRD, di mana dia akan menanyakan tentang kontrak kerja dan hal-hal yang berhubungan dengan kerjaan. Namun tidak disangka, sang HRD tidak banyak bicara. Dia hanya menyodorkan sebuah kertas dengan tulisan kontrak kerja dan sepasang seragam. Kamu bisa mulai kerja dari sekarang, dan selama 3 hari ke depan, kamu diharuskan lembur. Ucapan itu yang didengar dari Hesti dari HRD tersebut. Pikiran macam-macam dia buang jauh-jauh. Baginya sangatlah aneh kalau anak baru langsung disuruh bekerja di jam segitu. Ditambah lagi diharuskan lembur. Namun Hesti memantapkan diri. Dia merasa amat bersyukur sudah diterima kerja. Setelah itu dia pamit dan menjabat tangan sang HRD. Hatinya mulai berfirasat kurang baik ketika dia merasakan tangan sang HRD sangatlah dingin. Lagi-lagi dia segera menepis segala macam pikiran anehnya. Setelah berganti pakaian, Hesti langsung menuju tempat kerjanya. Tempat yang sebelumnya ditunjukkan oleh security.
Sempat ia melirik kawan-kawannya, namun tidak ada suara. Semua menunduk, terdiam. Ah, sudahlah. Yang penting fokus bekerja. Batin Hesti membuang hal aneh itu. Perihal lembur, ternyata PT itu memberikan mes dan makan gratis. Disediakan juga segala kebutuhan mandi, juga pakaian seragam bagi seluruh karyawan. Yang mana ada kantin khusus yang menyediakan menu setiap waktu beristirahat, termasuk menyediakan makan 3 kali sehari. Saat Hesti berada di kantin pun semua sama. Tidak ada yang mengobrol dan semua tertunduk. Begitupun si empunya kantin. Mukanya pucat pasi tanpa ada ekspresi apapun. Sampai di situ, Hesti masih tidak curiga perihal pabrik tersebut. Dia hanya mengikuti alur saja, yakni ikut terdiam tanpa mencari seorang kenalan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan, dia akan paham dengan aturan pabrik. Itulah yang ada di benaknya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, yang berarti shift lemburnya usai. Meski ada beberapa karyawan yang lembur bersamanya, namun suasana benar-benar sunyi. Semua terdiam dan hanya fokus bekerja. Tidak ada obrolan santai sebagai pengobat kantuk. Anehnya, rasa kantuk dan capek tidak dirasakannya. Membayangkan malam perjalanan yang langsung disambut pekerjaan tanpa minum vitamin, secara logika seharusnya Hesti tidaklah kuat. Namun dirinya tidak merasa capek dan ngantuk. Saat di mes dia langsung masuk dan berbaring. Namun sungguh ajaib, rasa kantuk maupun capek tidak menderanya. Dia masih sangat bugar dan sangat fit. Dia hanya membolak-balikkan badan melihat karyawan lain yang juga masih terjaga. Mbak berasal dari mana? Hesti coba membuka percakapan pada salah satu karyawan di sebelahnya. Namun yang diajak bicara hanya acuh. Dia asik melamun tanpa menjawab pertanyaan Hesti. Menoleh pun tidak. Keesokannya di hari kedua pun sama seperti itu. Semua karyawan bekerja dengan saling diam dan wajah pucat, seakan tidak menampakkan tanda kehidupan. Hesti masih bertahan dengan rasa penasarannya. Dia menyimpan segala pertanyaan di hati. Di saat hari ketiga, barulah dia yang usai haid tersadar. Dia yang hendak sholat menyadari kalau dari hari pertama dia bekerja, tidak ada satupun karyawan maupun atasannya yang sholat. Dia juga tidak melihat ada musola di sana. Selain itu, beberapa hari ini dia tidak mendengar azan. Padahal masjid tidak terlalu jauh, karena kawasan tersebut bersebelahan dengan pemukiman warga. Dari situlah perasaan Hesti mulai tidak karuan. Sungguh sesuatu hal yang mustahil. Seharusnya panggilan untuk sholat itu terdengar nyaring. Karena kemarin dia berniat istirahat di masjid sekitar pemukiman, yang letaknya beberapa meter saja dari lorong masuk pabrik. Badannya pun mulai gemetaran, lemas dan lemah menggerogoti setiap persendian. Dia merasa yakin ada yang salah dengan pabrik tersebut. Pikirannya mulai tidak tenang. Ditambah lagi raut wajah pucat pasi para karyawan lain. Sesuatu yang sungguh menakutkan merasuk di jantungnya. Hesti yang seperti terjaga dari mimpi itu memperhatikan dirinya sendiri. Dia yang bercermin di wastafel kamar mandi sangat tercengang. Terlihat bayangan itu sangat jauh berbeda. Dia melemah seperti orang kurang gizi. Mukanya pun pucat, menjadi seperti orang-orang di pabrik. Seketika dia menjadi pening. Jantungnya berdegup lebih cepat. Yang ada di pikirannya hanyalah ingin keluar dari sana. Harusnya aku menyadarinya dari awal, gumamnya. Dia pun berlari keluar, mencari di mana tepatnya pintu gerbang berada. Tapi langkahnya terasa berat. Dia seperti kehilangan tenaga. Sekuat apapun mencoba untuk berlari, tetap saja hanya langkah kecil yang dilajukan. Dalam ketegangan itu terdengar suara-suara lirih memanggil agar kembali. Namun Hesti yang ketakutan tidak menggubris. Dia terus berusaha mencari cahaya di luar pabrik. Sementara hatinya terus mendengungkan asma Tuhan tanpa henti. Di mana saat itu hanya Tuhan sebagai satu-satunya tempat meletakkan harapan.
Ketegangan semakin menjadi ketika karyawan lain muncul secara bersama-sama. Seperti dikomando, mereka melangkah dengan berat, hendak menggapai Hesti. Namun kali ini penampakan mereka hangus terbakar, yang setiap anggota badan mereka penuh luka bakar hebat. Seketika, perempuan itu menjerit histeris. Namun jeritan itu hanya di batin saja, karena dia juga merasa lidahnya keluh dan begitu lemah nada suaranya, sehingga tidak ada suara sekecil apapun yang keluar dari mulut. Tanpa putus asa, Hesti terus mencoba melangkah, menghindari setiap gapean tangan para karyawan. Sungguh pemandangan yang amat mengerikan. Doanya yang tanpa putus membuahkan hasil. Terlihat satu cahaya yang menunjukkan pintu gerbang. Namun masih ada tantangan yang lebih berat lagi. Dia harus melewati security untuk bisa keluar dari sana. Bayangan wajah sangar security sempat terlintas. Ibu, bantu aku, Bu. Batinnya terisak. Dia mengingat betapa telah membuat ibunya sakit hati saat akan berangkat. Yang dengan keras dia mendebat orang tuanya demi bekerja di situ. Barulah sekarang dia merasa menyesal dan menyadari kalau sikapnya itu salah. Di saat tiba di pintu gerbang, dia merasa Tuhan menunjukkan arah yang tepat. Secara refleks, Hesti berbelok ke belakang pos security. Yang ternyata ada satu pintu terbuka di sana. Dan cahaya di luar pun nampak cerah. Tanpa pikir panjang, dia segera keluar dari sana. Di saat itulah semua menjadi gelap. Tidak ada lagi orang-orang yang mengejarnya. Semua tidak nampak. Hanya suara lirih memanggil namanya yang terus berkumandang. Disusul aroma daging terbakar yang menyengat. Hesti, Hesti, kembalilah nak. Dia pun mampu keluar. Cahaya matahari yang menyilaukan membuat dia tumbang seketika. Setelah beberapa lamanya, Hesti pun tersadar dan dia sudah berada di pintu gerbang masuk kawasan pabrik. Dia dikerumuni beberapa orang yang diantaranya nampak seorang ustadz. Pak ustadz tersebut terdengar melantunkan ayat suci yang sangat fasih. Dan begitu melihat Hesti tersadar dengan masih ketakutan, beliau langsung menyodorkan air putih sebagai obat penenang. "Minumlah nak, semua sudah aman," ucap Pak Ustadz. Saat Hesti bangkit dan selesai meminum air tersebut, Pak Ustadz menepuk-nepuk bahunya dari arah belakang. Apa yang terjadi padaku, Pak Ustadz? Tanya Hesti kemudian. Tampaknya ingatannya belum pulih. Dia belum mampu mengingat kejadian yang telah menimpanya. Sejenak Pak Ustadz terdiam dan menjawab. Saat Hesti benar-benar tenang, justru Pak Ustadz bertanya kepadanya. Mencoba menyuruh agar Hesti mengingat apa yang telah menimpa. Di saat itulah perempuan cantik itu menangis. Dia menceritakan apa yang telah dialami sepanjang 3 hari ini. "Dialah yang telah menemukan kamu. Dia juga yang memberitahuku," ucap Pak Ustadz sambil menunjuk salah seorang wanita. Dialah Bu Sulis, mertua Windy yang kala itu sedang perjalanan pulang dari pabrik tempatnya bekerja. Yang mana di siang itu dia izin pulang lebih awal karena kurang enak badan. Namun Bu Sulis menahan rasa demam yang dirasakan saat melihat seorang gadis tergeletak tanpa daya. Yang kemudian meminta bantuan warga sekitar. Melihat tidak ada tanda-tanda kejahatan, warga memutuskan melibatkan seorang ustadz. Terima kasih, ucap Hesti pada Bu Sulis. Pak Ustadz mengatakan bahwa Hesti hampir saja terbawa ke alam lain dan takdir berkata bahwa dia masih selamat. Sementara dari penuturan warga, PT yang dimaksud sudah lama tidak beroperasi, yang disebabkan kebakaran hebat dan menewaskan banyak orang di dalamnya. Hesti terdiam sesaat dia mengingat kala mendapat panggilan dari PT tersebut. Dia teringat bahwa tidak pernah sama sekali menaruh atau mengirim lamaran ke sana. Sementara seragam yang dia kenakan semua tidak ada. Dia masih memakai baju yang sama saat pertama kali datang. Selama 3 hari, dia berhalusinasi makan, kerja, dan tidur seorang diri di dalam pabrik tua yang gelap. Windy bergidik merinding mendengar cerita Bu Sulis.
Kisah yang menyeramkan itu membuat para perantau waspada saat ada panggilan interview. Karena bisa jadi kisah ini akan terulang, di mana mereka akan menemui pabrik hantu. Pagi itu, keluarga Pak Yanto sedang sibuk berkemas. Mereka bersiap akan berpindah ke rumah kontrakan yang baru. Jaraknya tidak terlalu jauh dari kontrakannya yang sekarang, mungkin berjarak sekitar 7 rumah saja. Andi, yang saat itu berusia 10 tahun, ikut membantu walau hanya membawa barang miliknya sendiri. Dia tidak merasa capek dan malah merasa senang berjalan bolak-balik. Tepat pukul 11 siang, semua barang sudah selesai dipindahkan. Hanya tinggal menunggu untuk dirapikan saja. Pak Yanto dan tetangga yang ikut membantu beristirahat melepas lelah. Mereka duduk di pelataran depan rumah, yang kebetulan terdapat pohon mangga sehingga terasa sejuk. "Semoga Bapak lebih nyaman tinggal di sini," ucap salah satu tetangga. Pak Yanto hanya mengamini. Sebenarnya ada yang mengganjal di pikirannya, yaitu tentang rumah yang baru ini. Rumah milik Pak Dery yang dikosongkan cukup lama ini digosipkan angker. Meski dekat dengan musola, namun hawanya terasa aneh. Beberapa warga bercerita kalau sering melihat penampakan di sekitaran. Bahkan ada yang sampai sakit setelah selesai ditemui sosok gaib yang diyakini sebagai penghuni rumah. Namun karena butuh waktu cepat, Pak Yanto tetap mengambil rumah tersebut. Itu karena kontrakan yang lama sudah habis masanya. Sebenarnya dia ingin memperpanjang masa kontrak, tapi rumah tersebut akan dihuni oleh anak si pemilik, yang sudah 6 bulan melangkah membina rumah tangga. Akhirnya, dengan persetujuan istrinya, Pak Yanto pun mengambil rumah itu. Dia berharap kalau cerita para warga selama ini hanyalah isu belaka. Kejanggalan langsung ditemui di malam pertama mereka tinggal. Malam itu Busana, istri dari Pak Yanto, hendak pergi ke kamar mandi, di mana letaknya berada di pekarangan rumah, mungkin terpisah sekitar 3 meter dari dapur. Ketika sampai di kamar mandi, dia mencium aroma kembang kenanga yang menyengat, disusul kemudian dengan bau busuk yang menyebar. Tidak berapa lama kemudian Busana dikagetkan dengan bayangan putih dari sisi kamar mandi. Yang semakin lama bayangan itu semakin tampak jelas. Beliau pun terdiam dengan nafas tersengal saat bayangan itu berubah menjadi sosok pocong. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, beruntung tidak sampai terkencing di tempat. Sosok hantu terseram itu tidak bergerak sama sekali, yang kemudian menghilang bersama cahaya bulan yang muncul. Akhirnya Busana mengurungkan niatnya. Dia pun bergegas kembali masuk ke dalam, yang kemudian menuju ke musola untuk buang air di sana. Meski begitu, bayangan pocong masih menggelayut di pikirannya. Kejadian malam itu masih dipendam oleh Busana. Dia tidak ingin jika suaminya berpikiran negatif akan penampakan tersebut. Yang terpenting baginya adalah Andi. Anaknya itu tidak boleh tahu jika ada yang ganjil di rumah baru tersebut. Istirahat dulu belajarnya. Makan, biar tidak sakit nanti perutnya.
ucap Busana menasihati anaknya. Malam itu hanya mereka berdua yang ada di rumah. Pak Yanto yang seorang satpam sedang pergi bertugas. Sementara Andi masih asik dengan bukunya. Dia menunda makan malam demi tugas dari sekolah. Busana langsung beranjak menuju kamar untuk merapikan tempat tidur. Namun dia berhenti melangkah saat pandangannya tertuju pada dapur. Dia merasa kalau ada sosok bayangan yang melintas. Mas? Mas? Dia pun memanggil suaminya. Takut jika suaminya pulang, tapi tak mendengar pintu dapur dibuka. Namun saat mengecek ke dapur, dia tidak menemukan siapa-siapa. Dan anehnya, pintu belakang terbuka cukup lebar. Padahal seingatnya pintu itu sudah dikunci sejak sore tadi. Tepatnya saat Andi usai berwudu untuk sholat Isya. Aneh, batin Busana sambil menuju pintu tidak menutup kembali. Dan lagi-lagi sosok pocong itu muncul di kegelapan malam. Sebelum menutup pintu, Busana sempat menengok keluar rumah. Di sana itulah penampakan pocong sangat nyata terlihat. Sosok menyeramkan tersebut berada di tempat yang sama, juga tidak bergerak sama sekali. Bu, antar pipis ya. Suara Andi mengagetkan. Tiba-tiba saja anak itu muncul di belakangnya. Dengan alasan sekenanya, Busana mengajak Andi untuk pipis di musola saja. Kejadian yang dialami Busana terulang beberapa kali. Dan apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Malam itu, saat dia pergi ke warung membeli obat nyamuk, Andi yang sedang menonton TV seorang diri dikagetkan dengan angin yang bertiup kencang. Angin yang bersumber dari belakang rumah itu membawa aroma busuk yang menyengat. Ketika Andi melihat ke dapur, ternyata pintu masih terbuka. Dan dari situlah angin berasal. Dengan memencet hidung, Andi tidak menutup pintu. Namun niatnya diurungkan saat melihat sosok pocong di belakang rumah. Tepat di mana saat Busana melihat penampakan hantu tersebut. Seketika, Andi terpaku ketakutan. Seluruh persendiannya kaku. kenapa nak? Busana yang baru datang menegurnya. Dia juga mencium aroma busuk yang menyeruak. Sekejap kemudian, Andi langsung mendekap ibunya. Sementara Busana yang merasakan degup jantung ketakutan Andi, matanya menelisik keluar rumah. Dan pemandangan itu dilihat dengan jelas. Pocong itu kembali menampakkan sosoknya. Dan kali ini pasti Andi sudah melihat penampakan itu. Setelah menutup pintu, Busana bersikap seolah tidak melihat apapun. Lalu coba bertanya pada Andi tentang apa yang membuatnya menjadi ketakutan. Dengan polos, anak itu menceritakan apa yang dilihat. Dan itulah sosok pocong sama seperti yang sering ditemui Busana. Mungkin hanya bayangan pohon saja yang kamu lihat. Ucap Busana coba menenangkan Andi. Namun anaknya itu bersikeras bahwa poconglah yang dia lihat. Dia yakin 100% dengan penglihatannya. Meski Andi bersikukuh pada pendapatnya, Busana terus memberi alasan agar Andi tidak takut. Hantu itu tidak ada, nak. Apa yang kamu lihat hanyalah tipu daya setan. Ucap Busana kemudian. Setelah melihat putranya sudah tenang, dengan segera diajak menuju ruang depan televisi, menonton acara kesukaannya dengan tiduran agar terlupa dengan kejadian tadi. Tidak berapa lama kemudian Andi pun terlelap, sementara Busana masih melamun di sampingnya. Beliau terus membayangkan sosok pocong yang sering menampakkan wujud, dan malam ini dia berniat menceritakan pada Pak Yanto. Dia takut jika besok Andi akan bercerita terlebih dahulu.
Begitu suaminya pulang, Busana langsung menyambut dengan hangat. Dia bersiap menceritakan semua, tanpa peduli akan rasa capek yang didera suaminya. Keinginan itu tampaknya sudah tidak terbendung lagi. Mas, ada hal penting yang ingin aku sampaikan, ucap Busana. Pak Yanto yang terlihat cukup capek dengan setia menunggu istrinya berkeluh kesah. Yang kemudian Busana memulai kisahnya. Mulai dari awal saat menghuni rumah, sampai malam ini saat anak mereka juga dihantui. Busana sengaja menyimpan kejadian tersebut sampai sebulan lebih, karena dia tidak ingin Andi menjadi ketakutan. Pak Yanto terdengar kaget mendengar kisah dari istrinya. Dia sendiri tidak pernah menemui kejadian aneh selama tinggal di rumah itu. Beberapa menit kemudian, angin sepoi datang masuk ke rumah, yang disusul aroma busuk sangat menyengat. Busana sudah hafal betul dengan peristiwa tersebut, karena sudah pasti sosok pocong yang sering dijumpai akan menampakkan diri. Dan inilah saatnya bagi sang suami agar melihat dengan mata kepalanya sendiri, supaya lebih yakin dengan cerita yang baru saja selesai dituturkan. Pak Yanto yang baru kali ini menemui keanehan tersebut melihat di sekitar. Tidak nampak jendela maupun pintu yang terbuka. Batinnya bertanya-tanya, dari mana arah datangnya angin tersebut. Sedangkan Busana memberitahu bahwa itu adalah pertanda kemunculan sosok pocong yang diceritakan. Kemudian diajak sang suami menuju ke ruang dapur. Yang saat berada di sana, memang pintu tampak terbuka. Dan dari situlah angin masuk ke dalam rumah. Bau busuk yang sangat menyengat membuat Pak Yanto menutup hidung. Kemudian dia berjalan hendak menutup pintu. Saat pandangannya mengarah keluar, sesosok pocong membuatnya terperanjat. Sementara Busana yang sudah berulang kali melihat penampakan tersebut menyuruh suaminya agar membaca ayat kursi, yang pada akhirnya pocong itu pun lenyap. Begitu pula dengan angin dan bau busuk yang menyengat. Semua sudah menghilang berganti dengan hawa dingin malam. Besok aku akan menemui Ki Suryo, ucap Pak Yanto pada istrinya sambil mengusap keringat di dahi. Saat Pak Yanto mengunci pintu belakang, keadaan kembali menjadi tegang. Kali ini terdengar suara daun kelapa kering yang diseret. Terdengar jelas sekali mengitari pekarangan rumah. Dia hanya bergidik, lalu memandang istrinya yang tidak kalah tegang. Mereka saling diam sambil membaca ayat kursi di dalam hati. Saat ketegangan belum berakhir, mereka dikejutkan dengan suara Andi yang berteriak dari kamar. Tanpa menghiraukan suara belarak yang masih riuh, Pak Yanto bersama istrinya langsung bergegas ke kamar Andi. Tampak anak mereka sangat ketakutan di pojok ranjang. Andi, kamu mimpi buruk ya, Nak? Tanya Busana. Namun bocah itu hanya terdiam dengan nafas memburu. Matanya masih melihat sekitar kamar, seakan ada yang mengejar. Pak Yanto yang melihat keanehan itu ikut menenangkan, dan Andi mendekap erat ibunya saat suara belarak diseret kembali terdengar dari luar rumah. Malam itu kian mencekam. Semua terhanyut dalam ketakutan masing-masing. Tidak ada yang berani keluar kamar, apalagi menengok keluar rumah. Hingga suara aneh itu pun menghilang dengan sendirinya. Meski begitu, Pak Yanto beserta anak istrinya masih terlarut dalam ketakutan. Walaupun mata mereka tidak bisa terpejam, malam itu mereka tidur menemani Andi. Sementara Andi sudah kembali terlelap, dan setiap kali masih mengigau dan berteriak keras. Andi merupakan anak kedua dari pasangan Pak Yanto dan Busana. Yang anak pertama mereka meninggal dunia saat baru berumur 6 bulan. Mendadak saja bayi mereka demam tinggi dan tidak tertolong. Setelah hampir 8 tahun, lahirlah Andi, seorang anak yang sangat dinanti-nanti kehadirannya. Hingga sampai sekarang, mereka belum lagi dikaruniai buah hati. Pak Yanto sendiri sudah tinggal di komplek tersebut sejak setahun setelah pernikahan, sehingga warga sangat hafal dengan keluarganya.
Saat ini Pak Yanto bekerja di pabrik kertas sebagai seorang satpam. Dan jadwalnya hampir selalu malam hari dia berjaga. Sangat jarang dia bertugas di siang hari. Paling-paling kalau ada tamu dari pabrik lain. Sebenarnya Pak Yanto tahu tentang keangkeran rumah yang ditinggali saat ini. Menurut salah satu tetangganya, di pekarangan rumah tersebut merupakan jalan para makhluk halus yang dikenal dengan jalan tali alas. Yang oleh Pak Dery, si pemilik rumah, jalan tersebut dibangun sebuah kamar mandi sehingga terhalang. Karena hal itulah sering tercium bau aneh, juga sering muncul penampakan berwujud demit. Tapi keadaan memaksa Pak Yanto mengambil rumah tersebut, yang selain dekat, bangunannya juga cukup modern. Hanya kamar mandi saja yang masih menjadi bangunan lama. Dan entah kenapa si pemilik tidak membangun lagi kamar mandi di dalam rumah. Tanpa menunggu lama-lama, Pak Yanto pun menemui orang pintar. Beliau adalah Ki Suryo, seorang yang tinggal di pemukiman pinggiran kota. Pak Yanto kenal dengan sosok Ki Suryo pada saat mengantar temannya ke sana. Waktu itu kawannya meminta sikir atau pagar gaib untuk tokonya, karena selalu saja ada barang yang hilang setiap kali dicek. Dan atas bantuan Ki Suryo, tokonya menjadi aman. Atas pengalaman itulah akhirnya Pak Yanto memutuskan minta bantuan pada Ki Suryo. "Ceritakan masalahmu," ucap Ki Suryo sambil menghisap rokok kreteknya. Pak Yanto pun mulai berkisah. Beliau menceritakan tentang sosok yang seakan meneror keluarganya, termasuk anaknya yang terus mengigo semalaman. Sementara itu, Ki Suryo mendengarkan dengan asap rokok yang terus mengepul. Tanpa henti beliau menghisap rokoknya. "Nanti malam jemputlah aku," ucap Ki Suryo setelah beberapa saat Pak Yanto berhenti bercerita. Pak Yanto tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya dia ingin agar masalah tersebut cepat tuntas. Namun dia harus bersabar sampai malam nanti. Dengan sedikit kecewa dia pun berpamitan. Selepas Isya, Pak Yanto sudah sampai di rumah Ki Suryo. Tampaknya dia tidak sabar untuk memboyong orang pintar tersebut ke rumah. Namun saat tiba di rumah Ki Suryo, masih ada 2 tamu yang antri untuk dilayani. Terpaksa, Pak Yanto menunggu sambil tiduran di bangku teras. "Bangunlah!" Suara Ki Suryo membuat Pak Yanto kelabakan. Rupanya dia tertidur di bangku tersebut hingga hampir pukul 9:30 malam. Cukup lama juga dia terlelap. Melihat Ki Suryo yang sudah sangat siap, Pak Yanto pun langsung bergegas mengajaknya melaju. Malam terus merangkak. Suara burung hantu mulai terdengar jarang-jarang. Ki Suryo sudah berdiri di pekarangan rumah Pak Yanto. Sementara Pak Yanto dan istrinya berada agak jauh di belakang Ki Suryo. Mereka meninggalkan Andi yang terlelap di depan TV. Beberapa saat kemudian angin datang cukup kencang. Namun kali ini bukan aroma busuk yang menyertai, melainkan aroma bunga kamboja yang menyeruak. Di saat itulah muncul sosok pemuda, wajahnya pucat pasi. Sementara pandangannya tertuju pada Ki Suryo. Pemuda tersebut berdiri tepat di mana sosok pocong biasa berada. Dan beberapa saat kemudian muncul beberapa penampakan di belakang sosok tersebut. Meski tidak terlalu jelas karena gelap, namun sosok lain pastilah sebangsa demit. Ki Suryo memejamkan mata. Beliau melakukan komunikasi batin dengan makhluk astral itu. Cukup lama Ki Suryo berdiam diri, sementara Pak Yanto masih berdiri tegang.
Sedangkan busana sudah masuk sejak bau kamboja menyengat tadi. Dia memilih menemani Andi yang sendirian. Ada kekhawatiran yang dirasakannya. Setelah semua sosok menghilang, Ki Suryo membuka matanya. Wajahnya masih menampakkan kecemasan. Mari kita kembali ke dalam, ucapnya pada Pak Yanto. Dengan diselimuti penasaran, Pak Yanto mengikuti ajakan Ki Suryo. Begitu berada di ruang tamu, Ki Suryo mulai menjelaskan tentang kejanggalan rumah tersebut, yang menurutnya memanglah benar anggapan warga kalau di belakang adalah jalan tali alas. Jalan di mana para demit berlalu lalang. Meski bukan pusat bertemunya para demit, namun jalan tersebut masih aktif dipergunakan. Yang sayangnya jalan tersebut telah terhalang oleh bangunan kamar mandi, sehingga bangsa demit itu sering menjadikannya tempat beristirahat. Sementara dari penglihatan mata batin Ki Suryo, sosok pocong itu adalah sosok pemuda yang bernama Hindar. Dia merupakan anak dari pemilik rumah, yakni Pak Dery. Diketahui, Hindar meninggal karena terjatuh dari pohon kueni di sana, yang kemudian pohon tersebut ditebang oleh Pak Dery. Sewaktu kejadian, dua kuku Hindar yang sengaja dipanjatkan patah. Dan hal itulah yang membawa para demit mempermainkan arwahnya menjadi pocong gentayangan. Ki Suryo memperkirakan kalau ada salah satu tali pocong Hindar yang belum dilepas saat pemakaman. Dan aku minta maaf karena tidak bisa mengusir demit-demit itu, ucap Ki Suryo. Beliau menambahkan, kalau jalan tali alas itu tidak bisa diputus atau dipindahkan, orang sehebat dan sesakti apapun tidak akan mampu melakukan itu. Hanya para demit saja yang bisa melakukannya. Masih menurut Ki Suryo, para demit itu tidaklah mengganggu. Penampakan mereka hanya bisa dilihat oleh segelintir orang saja. Dan orang yang apes itu biasanya akan demam atau sawanan. Beruntunglah keluarga Pak Yanto karena tidak sampai ada yang sakit. Setelah malam itu, keluarga Pak Yanto tidak lagi diganggu bangsa demit. Namun Pak Yanto tetap pindah rumah karena ada kekhawatiran dan trauma pada istrinya. Yang dari kejadian itu, Tuhan memberikan rezeki berupa sebuah rumah. Beliau ditawari rumah oleh ketua RW setempat dan pembayarannya dengan cara dicicil. Langsung saja, Pak Yanto menerima tawaran tersebut. Sampai sekarang Pak Yanto masih tinggal di sana. Dan setiap kali lewat di rumah Pak Dery yang masih saja kosong, perasaannya selalu diliputi hawa takut. Membayangkan kengerian yang pernah dialami anak dan istrinya, termasuk dia sendiri. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda